Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdullah dari Prodi PPSI 2023 dengan nomor NIM 34102300038. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai telaah postkolonial dengan sebuah objek yaitu buku roman yang berjudul Burung-Burung Manyar karya Y.P. Mangunwijaya. Mari kita bahas. Sebelum membahas dan menelaah dari roman tadi, mari kita bahas apa itu postkolonialisme. Kata postkolonialisme terdiri dari 3 kata morfem, yaitu post, kolonial, dan isme. Post berarti setelah atau pasca. Sebagai konsep untuk menentang pembicaraan kolonialisme, post tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi juga mengandung kritik terhadap fakta bahwa kolonialisasi sedang terjadi di sebuah negara. Sedangkan kata kolonial itu sendiri berasal dari kata kolonia dari bahasa Romawi yang berasal dari tanah pertanian atau pemukiman. Secara etimologis, kolonial tidak mengandung arti yang konotasi negatif seperti penjajahan, penguasaan, pendudukan. Konotasi negatif kolonial itu timbul sesudah atau setelah terjadi interaksi yang tidak seimbang antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang sebagai penguasanya. Sedangkan isme berarti paham atau ideologi yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Dalam sastra sendiri, postkolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra yang berkaitan dengan praktik-praktik kolonialisme atau imperialisme. Kajian postkolonial bertujuan untuk mengidentifikasi praktik kolonialisasi di balik sejumlah karya sastra yang digunakan sebagai superstruktura kekuasaan kolonial, sebagai bentuk hegemoni kekuasaan, dan sebagai counter hegemoni itu sendiri. Sastra dianggap memiliki sebuah kekuatan. Mari kita analisis unsur postkolonialisme dari roman Burung-Burung Manyar karya Y.P. Mangunwijaya. Yang pertama ada analisis pengaruh budaya kolonial, yaitu tokoh-tokoh dalam roman Burung-Burung Manyar ini menunjukkan perilaku meniru budaya kolonial seperti menggunakan pakaian barat dan gaya hidup modern. Hal ini terlihat dalam kutipan-kutipan berikut. Pada kutipan BBM, yaitu singkatan dari Burung-Burung Manyar, halaman 6, kalimat Putri Raja Jawa, naik kuda sih barangkali masih dapat ikuti nalar, tetapi pakai celana. Hal ini menunjukkan bahwa seorang putri ningrat, yaitu Gusti Nurul, berusaha meniru gaya berpakaian dan penampilan orang Barat maupun orang Cina, yaitu memakai celana. Pada saat itu, memakai pakaian celana untuk seorang wanita masih ditabukan, tidak umum bahkan cenderung saru. Apalagi yang memakai pakaian tersebut adalah putri keraton. Pakaian celana tersebut dianggap sebagai pakaian orang-orang Belanda, termasuk bagi kaum wanitanya. Penulis membandingkan gayanya dengan orang-orang Eropa. Hal ini menunjukkan perilaku meniru budaya kolonial, yaitu penggunaan pakaian dan gaya hidup ala Barat. Dan pada kutipan BBM, singkatan dari Burung-Burung Manyar, halaman 50, pada kalimat, mari ambil botol Jenewer dan 2 gelas loki di dalam almari itu, menunjukkan bahwa Setadewa, yaitu sebuah tokoh di dalam novel ini, yaitu meniru gaya hidup Barat dengan meminum minuman keras bermerek Jenewer. Hal ini menunjukkan perilaku meniru budaya kolonial, yaitu mengikuti gaya hidup budaya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Barat. Yang kedua yaitu analisis trauma masa lalu. Pada roman Burung-Burung Manyar, syarat dengan kisah tentang trauma masa lalu yang dialami oleh berbagai karakternya. Trauma ini tertanam akibat sebagai peristiwa kelam seperti penjajahan, kekerasan, pengkhianatan, dan kehilangan. Hal ini terlihat dalam kutipan-kutipan berikut. Dalam kutipan BBM halaman 41, kalimat semua priai dan orang-orang Indonesia yang punya pangkat jelas pro dan membongkok pada Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa trauma masa penjajahan Jepang masih membekas dalam ingatan Teto, yaitu sebuah tokoh dalam novel ini, dan orang-orang kecil yang tak berdaya, dengan bagaimana pejabat di negeri ini pada membongkok atau patuh pada Jepang.
Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kolonialisme, Jepang telah meninggalkan trauma bagi bangsa Indonesia, terutama bagi rakyat kecil yang anti pemerintahan Jepang. Pada kutipan BBM halaman 48, kalimat "kau dendam karena ayahmu dibunuh oleh Jepang, bukan?" Hal ini menunjukkan bahwa keturunan pribumi Teto atau sebutannya dalam Londonnya adalah Leo mengalami trauma kolonial akibat ayahnya dibunuh oleh tentara Jepang. Trauma ini kemudian menjadi dendam dan memengaruhi perilakunya terhadap hal-hal yang berbau Jepang, termasuk keberpihakan pribumi yang lebih pro terhadap Jepang dibandingkan kepada kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu analisis pencarian identitas pada roman Burung-Burung Manyar. Pada roman ini menghadirkan kisah yang kompleks tentang pencarian identitas para karakternya di tengah pergolakan sejarah Indonesia. Mereka dihadapkan pada berbagai pertanyaan tentang jati diri mereka. Hal ini terlihat dalam kutipan-kutipan berikut. Pada kutipan BBM halaman 71, kalimat "tetapi alangkah kecewanya, seharusnya aku bersorak Gloria Victoria, tetapi inikah yang disebut Victoria?" Hal ini menunjukkan kebingungan identitas yang dialami oleh Seta Dewa. Dia menyaksikan kemenangan Kenil terhadap Yogya, akan tetapi identitas ia adalah seorang keturunan Ningrat Jawa sekaligus Kapten Kenil itu sendiri. Hal ini membuat merasa tidak nyaman terhadap dirinya sendiri dan bertanya-tanya apakah ia merayakan kemenangan Belanda tersebut atau malah sebaliknya. Dalam kutipan BBM halaman 4, kalimat bahwa aku ini anak Jawa Inlander belaka menunjukkan bagaimana seorang Sinyo Londo keturunan campuran Belanda dan Jawa Ningrat mengalami kesulitan untuk menemukan identitasnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kolonialisme. Tokoh utama merasa menjadi keturunan Belanda tidak sepenuhnya dianggap menjadi bagian dari mereka, maka dari itu tokoh tersebut merendahkan fisik dari seorang Belanda dan ingin menegaskan bahwa dia adalah hanya seorang anak Jawa Inlander belaka. Kita sudah berada di ujung pembahasan dan kita sudah mengulas mengenai 3 unsur, yaitu analisis pengaruh budaya kolonial, analisis trauma masa lalu, dan analisis pencarian identitas yang diaplikasikan dalam objek, yaitu roman Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.